Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Nur Aliran Howat, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peranan Lembaga Basnas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun dan belum mengalami penurunan secara signifikan. Kenaikan harga-harga termasuk sembako dikhawatirkan akan semakin meningkatkan angka kemiskinan. Dan boleh jadi semakin hari bertambah jumlah penduduk miskinnya dengan melihat realitas kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil dan angka pengangguran yang setiap tahun bertambah. Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang dikurniai kekayaan alam yang luar biasa hebatnya. Namun demikian, kondisi ini tidak termanfaatkan dengan baik, sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Salah satu cara mengentaskan kemiskinan menurut perspektif Islam adalah dengan cara anjuran untuk menumbuhkan budaya zakat, infak, dan sedekah di kalangan umat Islam. Budaya berzakat, berinfak, dan bersedekah bukan hanya berefek spiritual personal saja, tapi juga berdampak secara sosial dan ekonomi yang dapat mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan, kemiskinan, dan tingkat kriminalitas. Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul bahwa kita adalah amanah dari Allah dan berfungsi sosial. Dalam mensejahterakan keluarga miskin diperlukan upaya-upaya yang pada akhirnya nanti diharapkan keluarga miskin tersebut mampu mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah yang efektif. Salah satu peran pemerintah dalam hal ini dengan mengoptimalkan peran Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Pemerintah selaku penentu kebijakan menginginkan lembaga pengelolaan zakat yakni Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dalam mengelola zakat menjalankan fungsinya dengan baik. Namun faktanya peran Basnas dalam menghimpun dana zakat masih sangat kecil dari keseluruhan proporsi zakat yang ada. Kecenderungan adalah masyarakat menyalurkan sendiri zakatnya secara pribadi. Pada pola tersebut, zakat yang diterima masyarakat hanya diperuntukkan untuk konsumsi sesaat. Hal tersebut dirasakan tidak dapat mengeluarkan masyarakat kurang mampu dari lingkungan kemiskinan. Disinilah letak pentingnya penyaluran zakat sebagai dana produktif, di mana dana zakat yang diberikan pada masyarakat diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif yang harapannya dapat mendatangkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat lainnya. A. Pengertian zakat dan dasar hukum zakat. 1. Pengertian zakat. Dr. K. Haji Didin Hafiduddin MSc menyatakan ditinjau dari segi bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatuh atau keberkahan, al-nama'ah pertumbuhan dan perkembangan, at-taharatu kesucian, dan as-sahalahu keberesan. Sedangkan secara istilah, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan itu dibuat zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil faridatan minallah wallahu 'aliman hakima. Artinya sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa pemberian zakat bukan semata-mata dilakukan secara individual dari muzaki, diserahkan langsung kepada mustahik, atau akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi syarat tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Dan berdasarkan ayat di atas, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, 4 mu'allaf, yang kelima hamba, yang keenam garim, orang yang berhutang, yang ketujuh sabilillah, ya, dan yang kedelapan ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal dan ongkos dengan ketentuan musafirnya bukan untuk mengerjakan maksiat. Oleh karena itu, badan amil zakat harus dikelola dengan amanah dan jujur, transparan dan profesional. Harta yang dikumpulkan dari pengumpulan zakat diseluruhkan langsung untuk kepentingan mustahik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Dalam kondisi masyarakat yang rawan atau terancam kemiskinan, peran lembaga zakat tentu diharapkan harus lebih aktif menggulirkan program-program yang responsif terhadap kebutuhan para mustahik. Alokasi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah untuk bantuan bersifat karitas dalam situasi sekarang ini perlu diperbesar dan diperluas sasarannya dalam rangka proteksi penduduk miskin. Yang kedua, dasar hukum zakat. Zakat itu hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Adapun dasar hukumnya itu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya dasar-dasar itu adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutan dengan memakai kata-kata sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting. Dari 32 buah kata zakat yang terdapat dalam Al-Quran, 29 diantaranya bergandengan dengan kata salat. Di antaranya yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 itu, wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ayat ini menjelaskan tentang perintah salat serta mengeluarkan zakat. Dengan mengerjakan salat dan zakat merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya, dan juga merupakan suatu cerminan hubungan antara manusia. Dengan mengeluarkan sebagian harta berupa zakat akan menciptakan suatu keseimbangan di dalam sebuah kehidupan. Tidak terlalu jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Maka perintah zakat di dalam ayat tersebut telah menjadi kewajiban mutlak. B. Al-Hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, An Abi Abdirrahman bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsi syahadatan
alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus salat wa ita'uz zakat wa hajjul bait wa shaumu ramadan. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Riwayat Tirmizi dan Muslim. Selain dalil-dalil Al-Quran dan hadis tersebut, secara ijma para ulama baik salaf klasik maupun khalaf kontemporer telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya. Bahkan dalam sejarah Islam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi orang yang tidak menunaikan zakat. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa demi Allah akan kuperangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. B. Lembaga Sosial Baznas. Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 551 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat adalah sebuah lembaga yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, pencatatan dan penyaluran zakat kepada mustahik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Bazna yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat Laz yang dibentuk oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemerintah. Struktur lembaga Basnas terdiri dari 3 bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan, dan Badan Pelaksanaan. Dewasa ini keberadaan lembaga pengelolaan zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan mengenai adanya petugas zakat amil yang mengambil zakat dari muzaki kemudian disalurkan kepada para mustahik. Oleh karena itu, keberadaan lembaga amil zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. C. Fungsi dan tujuan Baznas. Sebagai pelaksana perda zakat, Baznas berfungsi merumuskan tentang tata cara pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta melaksanakan tugas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan syariat Islam. Selain itu, Badan Amil Zakat juga berfungsi memikirkan pengembangan ekonomi umat pada umumnya dan khususnya pemberdayaan potensi masyarakat berekonomi lemah dengan program yang produktif. Badan Amil Zakat telah banyak melakukan upaya untuk membangun umat dengan jalan memberdayakan potensi warga kota ekonomi lemah dan potensi dana yang tersedia sebagai ikhtiar untuk membebaskan warga kota yang berekonomi lemah dari belenggu kemiskinan. Mengingat Baznas merupakan lembaga pengelola zakat profesional, Baznas memiliki kewajiban sebagai berikut. A. Melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. B. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan. C. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. D. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya. E. Merencanakan kegiatan tahunan. F.
mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Walaupun Basnas dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai ke pengurusan harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola Basnas sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. D. Zakat dan kemiskinan. Sudah merupakan sunatullah bahwa tingkat sosial di dalam masyarakat itu tidak sama. Ada yang berkelebihan, ada yang berkecukupan, dan ada pula yang kekurangan. Yang berkekurangan ini belum berkesempatan untuk dapat menikmati kehidupan yang layak dan belum dapat mengenyam kebahagiaan dan kesejahteraan yang dalam Al-Quran mereka ini disebut fuqara dan du'afa. Mereka memerlukan santunan dan uluran tangan dari sesama muslim dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonominya, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan melepaskan diri dari belenggu kefakiran, kemiskinan, dan keduafaan. Inilah yang paling mendasar dari ibadah zakat, yaitu selain membersihkan diri dari harta seperti disebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, juga yang pertama dan yang paling utama adalah sarana untuk memerangi kefakiran, kemiskinan, dan keduafaan. Sebab kekufuran itu membawa manusia cenderung kepada kekafiran. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Badan Pusat Statistik BPS mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan makanan dan bukan makanan. Standar garis kemiskinan poverty line makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan yaitu besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan pakaian dan barang serta jasa lainnya. Garis kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia yang diukur menurut pendapatan seseorang. Jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Beberapa penyebab serta solusi dalam menghadapi kemiskinan telah banyak diungkapkan. Tidak terkecuali Islam yang bukan hanya sebagai kepercayaan saja, tapi mencakup sistem dan tata cara dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial. Zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Untuk menghadapi masalah kemiskinan, zakat dapat berperan dalam menyediakan modal usaha dan pelatihan bisnis untuk para mustahik. Dengan demikian akan tercipta pemberdayaan ekonomi umat. Secara mikro, dana zakat berperan untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Oleh karena itu, para mustahik harus mendapatkan sarana, fasilitas, manajemen, dan keterampilan yang akan mendorong mereka untuk bisa mandiri. Menghadapi masalah kesehatan, zakat dapat memberikan layanan kesehatan gratis kepada kaum miskin. Dengan adanya layanan kesehatan, maka kaum miskin dapat bekerja dengan baik, sehingga minimal kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan segala potensi yang dimiliki zakat. Seharusnya pemberdayaan zakat mampu menjadi alternatif program pemerintah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. E. Upaya Basnas dalam kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah tentang kesejahteraan sosial muncul dalam berbagai bentuk.
ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi keterpencilan dan keterasingan, ketergantungan dan keterbatasan akses pelayanan sosial dasar. Penanganan penduduk miskin, terutama yang sangat miskin, apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada munculnya masalah sosial lain. Oleh karena itu, upaya yang telah serius untuk menurunkan jumlah penduduk miskin perlu lebih ditingkatkan agar masalah-masalah kesejahteraan sosial tidak makin meningkat dan meluas. Lembaga sosial seperti Basnas yang dibentuk oleh pemerintah memiliki upaya-upaya sosial dalam hal mensejahterakan masyarakat baik dari segi keagamaan, pendidikan, sumber daya manusia, serta menciptakan peluang kerja yang lebih produktif. Meski mendefinisikan tentang kemiskinan sudah spesifik, tetapi ukuran kemiskinan yang dianut oleh negara-negara dari standar Bank Dunia ternyata secara empiris terkadang kurang bisa menjelaskan fenomena kemiskinan secara real, terutama dikaitkan upaya membandingkan kemiskinan dengan taraf kesejahteraan. Intinya, tidak semua kemiskinan identik dengan ketidaksejahteraan. Demikian pula sebaliknya, tingkat pendapatan yang tinggi ternyata tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Fakta ini semakin diperkuat ketika tarif pendidikan kian mahal dan tidak terjangkau oleh para penduduk miskin. Sayangnya, dalih subsidi untuk pemerataan pendidikan yang dirancang para petinggi dunia pendidikan tetap tidak mampu mengatasi ancaman rendahnya kualitas SDM. F. Zakat dalam upaya mengurangi kemiskinan. Potensi sumber dana umat Islam, di antaranya zakat yang mana dikeluarkan oleh pemiliknya serta perhitungan tentang jumlah yang harus dikeluarkan. Maka bila dikelola dengan manajemen modern, maka kemiskinan dapat dikurangi secara berangsur-angsur. Sehingga pembayar zakat semakin banyak setahunnya akibat dari adanya teknis pengelolaan zakat secara baik, utamanya dalam hal pendistribusian kepada kaum fakir miskin adalah berupa zakat harta, bukan zakat fitrah. Sebab zakat fitrah dalam penggunaannya harus dikonsumsi pada hari lebaran. Islam berkehendak membawa umat ke jalan keadilan dan kebebasan agar tidak ada orang yang hidup sengsara karena melarat, karena lemah atau tak berdaya. Agar tidak ada pula orang yang lebih tinggi daripada yang lain kecuali ketakwaannya kepada Allah atau karena kesetiaannya kepada agama. Salah satu upaya untuk itu adalah dengan kerelaan menunaikan zakat. Dalam upaya pemberdayaan zakat secara tepat dan efektif, terutama pemberdayaan ekonomi, diperlukan tanggung jawab sosial kita secara keseluruhan. Mokhtar Effendi mengemukakan ada dua alternatif dalam upaya pemberdayaan zakat. Yang pertama, pendekatan parsial. Parsial berarti forming all and part not complete, atau sebagian tidak menyeluruh. Pendekatan semacam ini merupakan pertolongan yang dilakukan secara langsung dan bersifat insidentil. Dengan cara ini, pendistribusian zakat lebih berbentuk konsumtif, variatif, dan hanya tempor life, peringanan bebas sesaat. Dalam konteks kesejahteraan sosial, pendekatan semacam ini disebut juga pendekatan tradisional. Dengan pendekatan ini, dampak pendistribusian zakat ada dua cara. Yang pertama, konsumtif tradisional. Dalam hal ini, zakat hanya dapat dimanfaatkan oleh mustahik secara langsung. Bentuk ini lebih sesuai diberikan kepada yang benar-benar tidak mampu berusaha mencari rezeki disebabkan misalnya sudah insanya lemah atau halangan lain yang dapat diterima oleh akal. 2. Konsumtif kreatif. Dalam hal ini, mustahik dapat mengembangkan dan memanfaatkan zakat, misalnya pembelian alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain. Bentuk ini suatu distribusi zakat yang kurang hati-hati tidak hanya akan mendorong kenaikan harga. Terciptanya ekonomi yang mapan dalam masyarakat Muslim merupakan tujuan akhir dari sistem pengelolaan zakat yang produktif.
Dengan pengolahan zakat yang produktif dalam pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 disebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dapat dimanfaatkan untuk usaha dan yang produktif. Proses pengentasan kemiskinan tidak terlepas dari upaya pemberdayaan ekonomi Islam. Bila sistem ekonomi Islam dijalankan dengan baik, maka kehidupan yang tentram, damai, dan kesejahteraan akan menjadi suatu kenyataan yang tidak dipungkiri. Ekonomi Islam akan selalu menyadarkan segala analisis ekonomi pada pedoman Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga atau riba. Riba merupakan pemerasan kepada orang yang sesak hidupnya terdesak oleh kebutuhan. Islam sangat mencela penggunaan modal yang mengandung riba. Dengan alasan inilah modal telah menduduki tempat yang khusus dalam ilmu ekonomi Islam. Negara Islam mempunyai hak untuk turun tangan bila modal swasta digunakan untuk merugikan masyarakat. Tersedia hukuman yang berat bagi mereka menyalahgunakan kekayaan untuk merugikan masyarakat. Demikianlah presentasi makalah tentang peranan lembaga Basnas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri maupun kepada orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.